di TV One. Hey, setiap hari. Tuh, itu baru inspirasi. Tuh. Mana buburnya mana? Kan udah pulang tukangnya. Buburnya udah pulang. Udah pulang tuh. Inspirasi kenapa sih? Ustadz Irfan tadi. Dia dagang usaha juga, ngajar ngaji juga. Jadi akhirat dikejar, dunia dikejar, seimbang itu balance, Bang Seimbang, Jui. balance. Iya, kalau mau laku mah bener ya Mas Wawan ya. Bang Jui dagang bubur. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun. Perintah itu. Semua tuh ada porsinya, Ler. Nggak bisa kita ambil semua. Apalagi kan sekarang sahur. Warung Iya. Ramadan tuh fokusnya bukan ke bubur, tapi lebih ke lontong, bacang, kayak gitu. Kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama Pak Irman. Iya. Pak Irman tukang bubur disuruh bikin bacang nggak bisa. Kenapa emang? Tukang bubur disuruh bikin bacang. Pak Irman bisa nggak? Cih, udah lewat. Udah pulang lewat. Pak Irman ya, udah sahur. Waalaikumsalam. Dari kejauhan ngomong-ngomong bubur. Iya nih. Iya, Pak Ustadz. Silakan. Masalahnya Pak saya Ustadz. disuruh bikin bacang, disuruh bikin bubur. Nggak mungkin dong. Silakan Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kan bubur juga ada lagunya Mas. Gimana? Yang ini loh. Ah, coba Nah, nyanyi, Mas ini. Wawan. Gimana? Lagu Sunda lagi. Coba. Bubur bulan. Bubui bulan. Bubur bulan sangrai bentang. Bubui bulan sangrai bentang. Bubui itu. Bubui ya sama bubui. Ya itu kan karena nggak bisa ngomong R, jadi yang pencipta lagunya jadinya Bubui. Beliau kan dari Medan kan? Dari Medan. Di Medan. Orang Medan tuh, aduh kacau itu. Kalau orang Medan sama orang Sunda tuh nggak nyambung. Nggak nyambung ya, Ustadz? Tolong, nggak nyambung. Gimana? Kalau dia jadi guru orang Medan, Hah? anak-anak tolong letakkan tuh pulpen. Dijilat sama orang Sunda. Karena diletakkan tuh dijilat kalau orang itu bedanya. Tapi kuring mah bisa bahasa Sunda. Masya Allah. Biasa abdi mah. Biasa. Wah, abdi mah ti dia. Jadi nek Kieu. kieu. Orang berem dia mau berem. Berem. Sekarang berem lah kan beda dari Jawa kan. Abdi ge berem. Itu mah berem. Aya wae. Ente. Ente aya. Lu nggak Saya nggak ya, ngerti Jun? bahasa Sunda. Dikit-dikit mah ngerti kali, Juk. Enggak apa-apa. Udah ada Pak Ustadz kita Bang Jui. Iya. Apa nih? Ini Kumaha damang daragon darakula. apaan Daragon? Nggak usah sesuatu kalau nggak bisa. Oh iya. Apa Pak? Ada apa sih? Ini Kita katanya biasanya ngeributin apa gitu tadi tuh. maksudnya gini, Pak Ustadz, Jupri itu kan kerjaannya banyak banget sekarang. Ustadz Jupri itu, masalahnya saya juga Ustadz Jupri. Oh, Ustadz Jupri juga. Jupri Ada ada Jupri gitu. Ada F, ada P. Oh iya. Kalau ini Jupri, Heeh. kalau ini Jufri. Iya. Tapi dua-duanya kerjaannya banyak nih pasti nih. Iya. Bedanya kalau Pak Ustadz enak kerjaannya tausiah. Kerja dapet, Tangannya jangan gini-gini ke muka aku. kerja dapet, pahalanya dapet. Oh gitu. Nah, masalahnya Jupri nih kerjaannya banyak, cuman ibadahnya gimana Berkurang ngaturnya? Ustadz. Dia sholat Jumat. Astagfirullahaladzim. Sholat Jumat datangnya mepet-mepet komat. Tuh. Nah, emang Iya. kenapa mau ngeliat sendal-sendal bagus itu? Kan Pak Ustadz. Jangan gitu dong, mesti kayak Kang Wawan. Kang Wawan tuh saking ibadahnya getolnya. Jumat aja perginya hari Rebo. Loh, kecepatan. Emang Pak jauh Ustadz. masjidnya ya Pak Ustadz ya? Iya, kecepatan. Karena jauh. Dari Rabu. Emang nggak ada masjid terdekat apa gimana nih? Kenapa? Mas Wawan? Kenapa emang Jupri? Kenapa? Ini gimana tuh caranya kita ngebagi antara bekerja sama ibadah, Pak Ustadz? Kita Tinggal bagi doang apa susahnya? Ya ibadah-ibadah. Yang jelas gini. Ada di dalam ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Oke. Ada ibadah langsung, ada ibadah yang enggak langsung. Kalau ibadah langsung ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya zakat langsung sama Allah. Iya. Enggak berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau ibadah itu harus diniatan ibadah. Bekerja harus diniatan ibadah dan itu termasuk kategori ibadah goer mahdoh. Gitu. Dan itu juga dinilai pahala sama. Dan kita nih pada bekerja tuh. Itu dinilai jihad sama Allah tuh, yang bekerja suami-suami yang tanggung jawab buat anak istrinya itu dinilai jihad di jalan Allah gitu. Itu namanya ibadah yang memang goer mahdoh kita. Makanya niatin ibadah dalam bekerja itu harus berniat ibadah. Dan kita orang Islam itu sumul wa takamul, vertikal horizontal. Semua apapun bisa dinilai ibadah. Hatta senyum coba. Kang Wawan kan walaupun beliau orang Batak senyumnya lihat kan. Senyum ibadah Pak Ustadz ya? Iya, saking senyum gini kan Masya Allah kan menakutkan gitu. Iya. Ngeri. Kalau senyumnya kayak gini Pak Ustadz ibadah nggak Pak Ustadz? Hitungannya ibadah nggak? Iya, gitu. Nah, jadi dalam kehidupan kita itu semua bernilai ibadah. Membagikan porsinya itu tergantung kapasitas kita di mana. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah
ibadah. Sebab Allah pun nyuruh begitu dalam surat apa? Al-Qasas ayat 77 tuh, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita disuruh oleh Allah itu bekerja, disuruh mengerjakan urusan akhirat, tapi wala tansa nasibaka. Jangan ngelupain dong urusan dunia. Kita kan hidup di dunia. Kalau kita udah nggak di dunia, nggak boleh tuh mikirin akhirat, mikirin dunia. Masih di Berarti dunia. ini Pak Ustadz ya, saya pernah baca tuh katanya bekerja adalah sebuah fitrah, memang fitrah manusia. Itu untuk menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia. Nah itu maksudnya apa tuh? Allah tidak akan memberikan sesuatu hasil dari kalau kita memang tidak upaya. Betul. Yang Allah nilai itu adalah hasil kerja, bukan hasilnya, tapi proses dalam pekerjaannya. Nabiullah Adam sampai keliling-keliling mencari Hawa, ujung-ujungnya ketemu. Coba Nabiullah Adam diam aja. Nggak akan ketemu ya. Enggak akan ketemu, makanya ada sampai ketemu di mana? Di Arafah. Itu karena memang beliau mencari-cari Nabi Adam dengan Siti Hawa. Adam, gua udah di atas, kata Siti Hawa. Yaudah, kamu turun. Nanti aku turun, kata Hawa. Kata Nabi Adam, jangan. Nanti aku aja yang naik, gitu. Sebab kalau waktu itu Siti Hawa turun dari bukit itu, banyak cewek yang mencari laki-laki. Sekarang kan laki-laki yang banyak mencari Iya, wanita. betul. Gitu. Betul. Tidak ada filosofinya. Memang sudah fitrah ya. Sudah fitrah manusia, Sudah kita fitrah. memang dianjurkan untuk bekerja. Makanya kita dikasih potensi oleh Allah itu 3. Satu, akal buat mikir. Hati buat mempertimbangkan, panca indera buat mengeksekusi hasil pemikiran, hasil pertimbangan hati, makanya ada anggota tubuh. Gitu. Nah, Ustadz, saya mau nanya nih, Ustadz. Bekerja itu kan sebagian dari ibadah ya, Ustadz? Betul. Nah, contohnya kayak gini nih, Ustadz. Saya kan konten kreator, Ustadz, sering bikin konten gitu ya. Misalkan saya bikin konten... Sombong. Misalkan saya bikin konten zuhur. Emang bener dia konten Bener, kreator. konten kreator. Nah, Misalkan saya bikin konten zuhur nih, Ustadz. Zuhur, akhirnya saya sholat zuhurnya dientar-entar tuh. Begitu sholat, mepet-mepet maghrib. Nah, itu gimana tuh? Zuhur berarti kelewatan asar tuh. kelewatan asar berarti. Zuhur mepet-mepet maghrib. Iya, Itu kelewat asar itu. kelewat asar. Ya, ada juga zuhur mah mepet asar. Iya. Kenapa nggak mepet subuh sekalian tuh tidur situ? Iya, maksudnya ditunda-tunda gitu, Ustadz. Tapi mana yang didahulukan tuh, Ustadz? Enggak begini nih. Kata Nabi, "I'mali dunyaka ka annaka ta'isu abada wa amali akhirataka ka annaka tamutu goda." Jadi itu proporsionalnya Islam. Kalau lu lagi kerja, lu kerja sebenar-benarnya. Tapi kalau memang waktunya ibadah, ya lu ibadah sebenar-benarnya. Jadi jangan mencampur adukan gitu loh. Jangan lagi ibadah mikirin kerjaan, lagi mikirin Kerja. lagi kerja mikirin ibadah. Misalnya, ya Allah ngapain gua kerja, ntar juga mati. Enggak bakal kerja. Kerja. Dan ingat, di dalam Islam nggak ada iseng. Sebab dalam Islam, di antara 5 konsep yang menyatakan bahwa harus profesionalnya dunia dan akhirat adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jangan iseng-iseng gitu loh. Makanya kita penting bagi kita profesional di bidang itu. Makanya ketika bulan puasa, ya kerja gitu. Ketika puasa, waktunya puasa, ya puasa gitu. Jangan jadi alasan, kenapa nggak kerja? Saya puasa, kan saya kan lagi ibadah. Ya nggak bisa gitu. Misalnya ya waktunya kerja, ya kerja. Waktunya ibadah, ya ibadah. Makanya semuanya ada porsinya. Jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian, ada porsinya dong. Betul. Waktunya sholat dari jam sekian sampai jam sholat, gitu. Kayak begitu tuh nggak bisa ditinggalkan kita. Makanya ada porsinya masing-masing. Nah makanya dalam bekerja itu cari memang pekerjaan yang sifatnya bekerja, yang sifatnya menghasilkan. Ngemis pekerjaan, iya memang itu bekerja, tapi itu ada kehinaan di sana. Oke. Gitu. Jadi ibadahnya kamu bukan untuk memfokuskan lu ibadahnya di masjid mulu, anak istri telantar. Oh nggak bisa begitu. Itu akan ada kezoliman di situ. Begitu, nggak boleh kita kayak begitu. Harus ada kesamaan. Harus rata-rata. imbang ya. Seimbang. Harus imbang. Dunia akhirat kita. Dunia akhirat harus Iya. imbang. Sholat mulu, mahdoh mulu, lapar. Bener. Iya. Sholat mulu, makdong mulu, Iya. lapar. Jadi inget nih kita belum sahur. Terus emang pulsa bisa dibeli pakai pahala? Nah, itu dia. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz disantap dulu makanan sahurnya, Pak Ustadz. Masya Saya Allah. mana ini? Alhamdulillah. Ustadz, Sok itunya ambil. minum ya, Job? Saya nggak dikasih. Enggak ada Pak bagiannya. Ustadz dulu, Jupri. baru nanti Pak kamu. Ustadz dulu. Oke. Mana sih gelasnya ini? Menonton kami di TV One setiap hari.